Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar ya Tuhan, apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami itu adalah bukti kebesaran-Mu. Kuasa-Mu, keselamatan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang ada senantiasa di dalam hidup kami benar-benar membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk terus dapat menyaksikan pemeliharaan kebesaran-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. Perlengkapi setiap kami ya Tuhan, dalam setiap perbuatan yang baik dan berkenan kepadamu. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya ini. Biarlah Roh-Mu saja yang akan membuka hati kami, untuk kami dapat memperhatikan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan Engkaulah yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami dapat menyimpan kebenaran firman itu dengan lemah lembut di dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang saya beri judul Living in the Great Hope. Belum keluar ya rupanya ya. Living in the Great Hope. Apa artinya? Hidup dalam pengharapan yang besar. Teman-teman, pengharapan pada hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat jarang sekali orang miliki. Karena apa? Karena banyaknya sekali tekanan hidup, banyaknya sekali problem yang dihadapi, sehingga akhirnya membuat orang itu menjadi kehilangan apa? Kehilangan harapan. Nah, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pengharapan di dalam Kristus itu adalah suatu pengharapan yang besar. Dan pengharapan yang jenis ini bukanlah sekedar pengharapan bebas dari masalah. Pengharapan yang di dalam Kristus yang saya katakan great hope, ini bukanlah sekedar pengharapan yang bebas dari segala pergumulan, terjawabnya setiap doa-doa kita, bukan. Itu pasti Allah akan berikan kepada kita jalan keluar, betul ya? Kelegaan, kemerdekaan, kebebasan dari setiap pergumulan, tekanan hidup dan masalah yang kita hadapi, Allah itu pasti akan berikan. Nah, tetapi kalau kita berbicara the great hope, suatu pengharapan yang besar yang ada di dalam Kristus, itu bukan hanya sekedar pengharapan akan hal-hal yang bersifat jasmania. Tetapi adalah suatu pengharapan yang melampaui akal, suatu pengharapan yang betul-betul memberikan sebuah pengharapan yang pasti. Oleh karena itu maka saya katakan kita ini harus hidup living in the great hope. Nah, oleh karena kita akan sama-sama membahas apa sih artinya hidup di dalam sebuah pengharapan yang besar. Oleh karena itu mari kita sama-sama baca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Yang satu, baru satu yang jawab ya.
Dibuka HP-nya. Nah itu ya, dibuka HP-nya kita akan baca sama-sama. Emang kelihatan? Nah kita lihat aja, kita baca dari sini ya. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu. Kalau kita kembali ke ayat 3, kita akan mendapati kata kebangkitan Yesus Kristus. Nah, berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus itu adalah hal yang paling krusial daripada iman. Kembali ke slide saya lagi. Kebangkitan Kristus itu adalah hal yang paling krusial dari iman Kristen. Kenapa dikatakan krusial? Karena ini adalah yang menjadi core daripada kekristenan. Tanpa kebangkitan, mustahil adanya sebuah karya keselamatan. Oleh karena itu saya berani katakan kebangkitan Yesus itu adalah hal yang krusial, yang penting daripada iman Kristen. Andai kata kebangkitan itu dihilangkan, setiap kalimat, setiap karya kebangkitan, kisah kebangkitan itu dihilangkan dari Alkitab, maka kekristenan itu hanya menjadi sebuah ajaran yang tidak hidup. Kekristenan itu hanyalah sekedar agama yang diisi dengan moral-moral biasa. Tetapi justru di dalam kebangkitan itu yang menjadi pusat daripada kekristenan. Gereja tidak mungkin lahir kalau tidak ada kebangkitan. Oleh karena itu Paulus itu berani sekali berkata demikian, andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi dia berusaha untuk mengandaikan sesuatu. Faktanya Yesus bangkit, betul ya? Dia yang menjadi saksi mata karena dia dijumpai oleh Yesus sendiri pada waktu itu. Nah, sekarang dia memberikan sebuah argumen. Oke, kalau kamu tidak percaya Yesus itu bangkit, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka inilah yang akan terjadi. Pertama, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Mengapa dikatakan sia-sia pemberitaan kami? Karena berita Kristen mengatakan bahwa Allah lah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kalau sampai Kristus faktanya tidak pernah dibangkitkan, sementara beritanya adalah Allah membangkitkan dari antara orang mati, maka itu sama saja orang Kristen sedang mengatakan bahwa Allah itu adalah pendusta. Paham sampai di sini? Karena yang mengatakan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati itu adalah fakta. Tapi kalau kenyataannya Yesus tidak pernah bangkit, berarti kan kita sama saja mengatakan Allah itu nggak pernah berkarya apa-apa. Allah itu tidak punya kuasa kebangkitan. Dan orang Kristen adalah orang-orang yang paling pembohong di dalam dunia ini karena mengatakan Allah membangkitkan, padahal tidak. Makanya dikatakan sia-sia pemberitaan kami kalau begitu. Dan kalau Kristus sudah dibangkitkan, mengapa dikatakan sia-sia juga pemberitaan kami? Karena demi berita kebangkitan kami rela mati. Demi berita kebangkitan kami rela dianiaya. Demi berita kebangkitan kami rela disiksa. Demi berita kebangkitan kami rela kehilangan segala sesuatu. Teman-teman coba bayangkan, kalau berita ini bukanlah suatu berita yang fakta, untuk apa mati-matian membela berita ini? Maka itu dikatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Ini berarti bukti kebangkitan Kristus itu hal yang krusial dari iman.
Bahkan Paulus berani mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita sama saja percaya kepada mayat. Bisa nggak mayat menyelamatkan? Halo? Bisa nggak? Sia-sia kepercayaan kamu yang percaya bahwa dia bangkit mampu menyelamatkan. Faktanya dia masih di kuburan, buat apa? Percaya kepada satu pribadi yang tidak pernah mengalami kebangkitan. Bahkan dikatakan berikutnya, jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Berarti dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, bagaimana caranya kita bebas dari dosa? Bagaimana caranya kita tidak hidup lagi dalam dosa? Jawabannya terletak pada apa? Kebangkitan. Kalau dia nggak pernah dibangkitkan, berarti kita ini adalah kumpulan orang yang sedang beribadah, yang masih hidup dan terikat di dalam dosa-dosa dan manusia lama kita. Bahkan dia katakan lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Mengapa dikatakan binasa? Karena orang-orang yang mati di dalam Kristus meletakkan kepercayaannya bahwa oke, aku mungkin sekarang mati secara fisik ini, tetapi ada saatnya aku akan dibangkitkan hidup kembali dengan tubuh kebangkitan yang baru. Kalau Kristus tidak pernah dibangkitkan, orang-orang yang ada di dalam Kristus itu akan binasa. Dia akan masuk ke dalam neraka kekal. Tetapi orang-orang yang mati di dalam Kristus seolah-olah memiliki suatu pengharapan pasti. Meskipun aku mati secara fisik, tapi aku yakin aku tidak binasa. Kenapa? Karena aku di dalam Kristus yang mati dan bangkit, maka satu kelak nanti aku pun yang mati akan bangkit pula seperti dia bangkit. Oleh karena itu Kristus tak mungkin selama-lamanya mati. Kristus tak mungkin tak bangkit, dia bangkit. Paskah yang baru saja kita lalui itu menjadi inti ibadah kita. Perayaan di antara segala perayaan yang paling agung sebenarnya bukan Natal. Tapi di Paskahnya, di kebangkitannya. Karena hanya lahir lalu mati, semua orang bisa. Semua pendiri agama pasti mengalami selama hidupnya, pendiri-pendiri agama itu melakukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi hanya ada satu yang lahir, mati, lalu bangkit, hanya Yesus. Oleh karena itu Kristus tak mungkin tak bangkit. Pasti dia bangkit. Karena itu adalah seorang yang bernama William Lane Craig, seorang apologist dan dia filosofer, dia mengatakan begini. Agama Kristen itu jatuh bangun dengan Yesus Kristus. Kekristenan tidak dapat bertahan tanpa Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi pusat dari segala sesuatunya. Agama lain, maaf kata, bukan sedang mengkritik agama lain. Di dalam agama-agama lain, even di dalam agama Yahudi saja kita bahas. Siapa pemimpin agama Yahudi? Halo? Siapa pemimpin agama Yahudi? Musa. Musa mati tidak? Mati. Tetapi agama Yahudinya masih bisa ada sampai saat ini? Masih bisa. Tetapi apa artinya? Akhirnya Yahudi terpecah-pecah. Agama Yahudi bisa bertahan tanpa Musa. Pendirinya meninggal, pendirinya mati, agamanya tetap lanjut. Tapi andai kata Kristus mati dan tidak pernah bangkit, kekristenan kocar-kacir. Tidak akan bertahan. Apa buktinya? Di Alkitab banyak. Pada waktu Yesus ditangkap, dia diadili, dia mati. Pertanyaan saya,
Murid-muridnya kocar-kacir nggak? Kocar-kacir. Bahkan pada waktu dua murid yang mendampingi Yesus dalam perjalanan di Emmaus, mereka mengatakan apa? Dulu kami mengharapkan Dia yang jadi pembebas kami, tapi mati juga. Ini menunjukkan bahwa kekristenan memang tidak bisa bertahan tanpa Kristus. Karena fondasi dari gereja, fondasi dari umat Allah, Kristus itu sendiri. Makanya Paulus katakan tidak ada dasar lain yang diletakkan selain Kristus. Batu penjurunya adalah Kristus. Andai kata Kristus dicopot, goyahlah dan runtuhlah kekristenan itu. Itulah kenapa kekristenan tidak bisa bertahan tanpa Kristus. Oleh karena itu teman-teman semua, saya berani berkata demikian. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati bukan hanya suatu fakta sejarah, tetapi juga merupakan suatu karya keselamatan yang menyejarah. Amin. Saya ulangi ya, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati bukan hanya suatu fakta sejarah. Ini bukan hanya pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga di dalam kebangkitannya ada karya keselamatan yang menyejarah. Dan keselamatan yang menyejarah itu berupa apa? Hidup yang penuh pengharapan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya hidup yang penuh pengharapan itu diperoleh? Dan kalau kita sudah memperolehnya, maka pertanyaan kedua yang muncul, apakah sih sebenarnya yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan itu? Kita perlu tahu bagaimana caranya kita memiliki hidup pengharapan. Dan kita juga perlu tahu apa sih maksudnya punya hidup yang penuh pengharapan. Sehingga kita betul-betul dikatakan living in the great hope. Hidup dalam pengharapan yang besar. Teman-teman semua, kalau kita memperhatikan 1 Petrus pasal pertama ayat 3-4 tadi, boleh dicek di HP-nya masing-masing atau Alkitabnya, nggak usah ditampilkan di layar ya, biar masih di slide saya saja. Kalau kita rincikan, sebenarnya 1 Petrus pasal pertama ayat 3-4 itu mau ngomongin 4 poin ini. Ada rahmat Allah yang menjadi subjeknya, gitu ya. Dan kemudian ada kelahiran kembali, ada kebangkitan Kristus, dan kemudian ada hidup yang penuh pengharapan. Jadi ada 4 poin yang ingin disampaikan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3-4 ini. Kalau kita sarikan hanya ada 4 hal. Rahmat Allah, kelahiran kembali, kebangkitan Kristus, dan hidup penuh pengharapan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah begini. Kapan sih kelahiran kembali itu terjadi di dalam hidup kita? Sehingga kita bisa mengalami hidup penuh pengharapan, itu kan? Nah, kita harus paham urutan-urutan ini dalam alam pikir Rasul Petrus. Ternyata kelahiran kembali terjadi pada saat orang beriman menyatu dengan Kristus. Kelahiran kembali terjadi pada saat apa? Orang yang beriman itu menyatu dengan Kristus. Jadi dengan kata lain, iman oke. Tetapi kalau iman tidak ada penyatuan, maka belum bisa atau belum dapat dikatakan dia betul-betul mengalami hidup baru. Belum betul-betul mengalami suatu kelahiran kembali. Ini sama seperti ada 2 orang yang sedang berpacaran. Dia tidak bisa dikatakan suami istri kalau tidak ada penyatuan dalam ikatan pernikahan. Kristus dengan kita kan sama. Makanya Alkitab memberikan istilah Kristus itu layaknya suami, kita layaknya istri. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada penyatuan di antara keduanya. Makanya saya dapat katakan suatu hidup baru yang penuh pengharapan itu terjadi pada saat orang yang beriman kepada Yesus itu harus menyatu dulu dengan Kristus. Dan bagaimana prosesnya dikatakan di sini bahwa yang pertama-tama diawali dengan rahmat Allah. Dan yang kedua penyatuan itu terjadi melalui momen ketika kita dibaptiskan di dalam Kristus. Coba kita lihat di dalam Titus pasal yang ketiga.
Titus pasal yang ketiga di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Yang setuju bahwa perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan, katakan amin. Perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Lalu karena apa? Dikatakan pertama karena rahmatnya. Sama seperti 1 Petrus tadi katakan kan. Karena rahmat Allah. Paulus juga mengatakan soal rahmat Allah. Berarti antara Rasul Petrus dengan Rasul Paulus memiliki satu iman, satu pikiran, dan satu ajaran yang sama bahwa keselamatan itu terjadi hanya karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah oleh sarananya apa? Dikatakan permandian, kelahiran kembali. Permandian di sini bukan kita, apa maksudnya permandian di sini? Ini bukan arti kita mandi biasa, bukan. Permandian di dalam konteks alam pikiran gereja mula-mula, permandian itu adalah nama lain dari baptisan. Jadi baptisan itu ya kalau dikatakan tanda, simbol, memang pada waktu kita dibaptis kita dicelupkan ke dalam air. Ini bukan kata celup ya. Kita diselamkan ke dalam air. Itu arti pengertian dipermandikan. Tetapi momen dipermandikan itu adalah momen di mana Allah dalam rahmatnya melahirkan seseorang itu kembali. Nah pertanyaannya mengapa dikatakan seseorang yang dipermandikan itu dikatakan lahir kembali? Coba kita buka sama-sama dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 di ayat yang ke-3 sampai 5. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah diapa? Kata Alkitab. Dibaptis dalam siapa? Dalam Kristus, berarti artinya apa? Dibaptis dalam kematiannya. Lanjut. Dengan demikian kita telah apa? Dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh apa teman-teman? Baptisan dalam apa? Kematian. Apa tujuannya kita dikubur dan kita mati bersama dengan dia melalui baptisan? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bukankah hidup yang baru inilah berbicara hidup penuh pengharapan? Ayat 5 dikatakan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah begini teman-teman, Yesus mati dan bangkit itu sudah dari sejak 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita dapat satu? Bagaimana mungkin kita dapat dikatakan dikuburkan bersama-sama? Sementara jarak antara Kristus dengan kita terpaut 2000 tahun lamanya. Bagaimana Paulus bisa mengatakan kita satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya? Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan dikuburkan bersama-sama dengan dia yang jelas-jelas sudah 2000 tahun yang lalu? Maka dikatakan di sini adalah dengan cara dibaptiskan itu. Maka jangan anggap remeh baptisan itu. Memang tanda komitmenmu harus betul-betul dijalani sampai ke titik itu. Karena artinya ketika kamu beriman, lalu kamu dibaptiskan di dalam Kristus, itu sama artinya kita dibaptiskan dalam apa? Kematian dan
kebangkitannya. Menyatu dengan dia. Coba kita buka lagi dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal ketiga ayat yang ke-26 sampai 27. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 27. Dikatakan di sana, sebab kamu semua adalah siapa? Halo, siapa kita? Anak-anak Allah. Percaya kita anak-anak Allah? Kita anak-anak Allah karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Tapi tidak titik saja di situ. Ada lanjutan ayatnya, baca berikutnya. Ayat 27. Karena kamu semua, berarti semua yang beriman di dalam Yesus itu tadi, kan gitu kesimpulannya. Terus diapakan mereka? Dibaptis dalam Kristus, berarti dibaptis dalam kematian kebangkitannya, berarti dia telah apa? Mengenakan Kristus. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Marco. Saya tadi lihat dari kolam baptisan, tiba-tiba Marco cerita tentang esensi keselamatan, betul ya? Nah, apa esensi keselamatan? Itu menanggalkan manusia lama. Ya, betul. Pada waktu kita komit beriman kepada Kristus, bukan hanya sekedar komit. Kalau orang pacaran bukan hanya sekedar saya komit mau setia sama kamu, tapi gak pernah dinikahin. Kira-kira gimana? Kelihatan buktinya enggak? Enggak kelihatan toh ya? Saya setia. Iya setia sampai kapan? Lu pacarin gue 5 tahun udah. Nah ya kan? Enggak pernah ada wujudnya, nikahnya enggak pernah. Oh pasti. Jalanin lagi 2 tahun sampai 7 tahun, sampai 10 tahun pacaran. Ya kan? Itu dan jalanin pernikahan udah cukup, asam garamnya udah banyak itu kalau udah 10 tahun begitu ya. Pacaran tok. Komit cinta, iya janji setia. Buktinya mana? Menyatu sebagai dua menjadi satu daging aja gak pernah. Diberkati dalam pernikahan gak pernah. Sama pun juga dengan Kristus, beriman adalah komitmen kita untuk percaya hanya pada satu Tuhan. Tetapi ketika kita dibaptiskan di dalam Kristus adalah komitmen kita betul-betul diwujud nyatakan dengan berupa apa? Disatukan dengan Kristus. Baptisan airnya tidak menyelamatkan. Airnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman air itu kan simbol. Tetapi yang menarik adalah ketika kita ditenggelamkan di dalam air itu, Roh Allah bekerja dengan cara yang ajaib, menyatukan kita dengan Sang Kristus. Pada waktu disatukan dengan Sang Kristus, di momen itulah kita dikatakan apa? Hidup baru. Jadi bukan airnya. Air itu kayak baptisan itu hanya sarana keselamatan. Betul? Dia sarana. Pada waktu kita ditenggelamkan, dalam iman kita percaya kepada Dia. Momen itulah Roh Allah bekerja. Menyatukan dengan Sang keselamatan itu. Siapa namanya? Yesus. Sehingga kita dikatakan mengenakan Kristus. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Momen itulah kita disatukan. Kembali ke slide saya. Maka itu dikatakan orang yang lahir kembali adalah orang yang hidup penuh pengharapan. Dan kalau dikatakan hidup penuh pengharapan, itu hidup yang seperti apa? Apa maksud daripada hidup penuh dengan pengharapan itu? Yang pertama, hidup penuh dengan pengharapan artinya hidup dalam apa? Kemurnian. Dunia hanya memberi pengharapan semu. Dunia tidak pernah memberikan sebuah pengharapan yang membawa kamu kepada kemurnian hidup. Nggak pernah. Kenapa kita dikatakan hidup di dalam kemurnian teman-teman? Karena menurut Alkitab, semua manusia di dalam dunia ini itu berada di bawah kuasa siapa? Kuasa dosa. Dan karena di bawah kuasa dosa, maka semua orang akhirnya berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia hidup di dalam kemuliaan Allah. Maka itu relasi Adam dan Hawa dengan Tuhan sangat intim sekali. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab mengatakan apa? Adam
sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena ia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga antara dia dengan Allah sekarang ada gap. Hilang itu. Dan kehilangan kemuliaan Allah ini, keadaan itu berdampak kepada keturunannya, yaitu kita. Sehingga kita juga tidak memiliki kemuliaan Allah di luar Kristus, nggak ada. Bahkan dikatakan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bukan cuma berbuat dosa, tetapi taatnya kepada siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Karena kita dalam dosa, taatnya kepada iblis, maka dikatakan kita tanpa Kristus artinya. Hidup yang seperti itu adalah hidup tanpa pengharapan. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang tanpa Allah di dunia ini. Bahkan seorang hamba Tuhan, Protopresbiter Michael Pomazanski mengatakan begini, pelanggaran manusia pertama membuat hukum dosa masuk ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi hambanya dosa. Karena tunduk kepada hukum ini. Sebelum jatuh, tunduknya kepada hukum Allah. Menjadi hambanya siapa? Allah. Taatnya hanya kepada siapa? Allah. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, hukum dosa sekarang yang berperan, manusia jadi hambanya dosa, manusia dimunculkan keinginan-keinginan dagingnya, sehingga manusia sama seperti binatang yang tidak berakal. Tahu nggak kira-kira kelakuan binatang yang nggak berakal itu kayak gimana? Halo? Gonta-ganti pasangan semaunya. Betul ya? Free sex semaunya, pornografi semaunya. Iya kan? Jahatin orang teman kerja nggak cocok dijegal semaunya. Itu kan kelakuan yang nggak punya akal, betul nggak? Makanya dikatakan keinginannya seperti binatang yang tidak berakal. Maka pertanyaannya adalah, masih ada nggak pengharapan untuk bebas dari kecemaran hidup seperti ini? Udah jadi kayak binatang yang nggak berakal. Jawabannya ada. Terletak di mana? Inkarnasinya. Dia menjadi manusia itu punya tujuan. Paulus katakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Teman-teman jangan salah sangka dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kata Paulus baik. Perintah itu baik, kudus, benar, rohani. Jadi hukum Taurat itu karena asalnya dari Allah, betul enggak? Kan Tuhan yang ngomong ke Musa. Berarti kalau semua berasal dari Tuhan itu apa? Baik, kudus, benar, rohani. Tapi sayang, kitanya ini sudah berdosa. Sehingga pada waktu Taurat itu diterima oleh kita, dorongan dosa dalam diri kita bukan mendorong kita untuk taat. Tapi dosa mendorong kita untuk langgar aja itu. Maka itu dikatakan hukum Taurat gak berdaya karena daging kita. Karena hukum Taurat tidak berdaya, maka Allah melakukan sesuatu, yaitu apa? Mengutus siapa? Mengutus siapa? Anaknya. Dalam apa? Dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Kita ini adalah daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini kita. Kristus daging, karena dia menjadi manusia toh. Dia adalah daging yang tidak dikuasai dosa dan bukan karena dosa. Apa tujuan dia menjadi manusia seperti itu, menjadi sama daging seperti kita? Seorang
Bapak gereja namanya Athanasius dari Alexandria mengatakan, karena kita objek dari inkarnasinya. Dia dilahirkan dalam rupa manusia demi keselamatan kita. Teman-teman, kita adalah daging yang dikuasai dosa karena dosa. Mustahil daging atau manusia ini bisa hidup lepas dari kecemaran. Oleh karena itu harus ada Kristus yang mengenakan kemanusiaan yang sama seperti kita, hanya bedanya dia tidak cemar. Supaya apa? Supaya kita yang manusia yang cemar, kalau kita di dalam dia, kita dimungkinkan untuk menjadi manusia yang hidup bebas dari kecemaran seperti Kristus. Supaya kita yang tadinya hidup tidak murni, memiliki suatu pengharapan bahwa kalau kita di dalam Kristus, kita dimungkinkan untuk hidup dalam kemurnian seperti kemanusiaan Kristus di dunia ini. Itulah pengharapan kita. Inilah yang dikatakan living in the great hope. Ada suatu harapan untuk kita hidup dalam kemurnian. Harapkan, rindukan, cintailah hidup dalam kemurnian. Kita mungkin sudah banyak membuang waktu-waktu kita untuk tidak hidup di dalam kemurnian, di dalam kesucian, kesalehan, kekudusan. Dalam kemanusiaan kita ini. Tapi saat ini kita mungkin di-remind bahwa kita yang sudah di dalam Kristus memiliki hidup baru. Hidup penuh pengharapan. Ada suatu pengharapan bahwa kita dimungkinkan untuk hidup murni seperti Kristus dalam kemanusiaannya dalam dunia ini. Amin. Dan yang terakhir, hidup pengharapan itu apa sih? Hidup pengharapan itu adalah hidup dalam keabadian. Kematiannya menjadi solusi. Dikatakan oleh Paulus, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Pada waktu Yesus disalibkan, itu adalah momen di mana dia menghukum dosa. Terlihat oleh mata, dialah yang terhukum. Betul nggak? Pada waktu dia disalib, kelihatan mata jasmani, dialah yang sedang menjalani hukuman. Tetapi proses itu dipakainya justru untuk dia menjatuhkan hukuman atas dosa. Dosa yang membuat kita tidak berujung pada keabadian atau kekekalan. Bahkan Paulus katakan dalam Ibrani 2 ayat 14, oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Orang yang dikuasai dosa pasti dicengkram juga oleh iblis. Tetapi kematian Kristus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, sehingga yang dikuasai maut direnggut oleh Kristus untuk punya hidup dalam kekekalan. Dan Paulus katakan jika Kristus enggak dibangkitkan, artinya dia bangkit, maka kalau dia enggak pernah bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Selama kita masih di dalam dosa, jangan pernah harapkan kita memiliki hidup seperti Kristus hidup di dalam sorga. Tapi kebangkitannya meletakkan kita kepada satu hidup yang punya pengharapan untuk hidup dalam keabadian. Dan Alkitab katakan, kita diselamatkan dalam pengharapan. Saat ini kita yang percaya kepada Kristus, kita sedang menapaki jalan keabadian. Ada satu pengharapan yang bukan hanya sekedar saat ini kita jalani, tetapi di dalam Kristus ada satu pengharapan di masa datang. Bahwa Yesus akan datang kedua kali.
Pada waktu nanti dia datang kedua kali, setiap orang yang menapaki jalan keabadian dengan kesalehan, kesucian, kekudusan hidup. Di dalam imannya kepada Kristus, ada masa dia akan dilepaskan dari tubuh berdosa. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Dan kemuliaan itu katanya tidak sebanding dengan penderitaan zaman sekarang ini. Teman-teman, apa penderitaan yang kamu alami hari-hari ini? Pergumulan apa yang sedang kamu hadapi hari-hari ini? Apakah itu pergumulan soal keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan pertemanan, pergumulan pasangan hidup, mungkin pergumulan relasi dengan orang tua, dengan keluarga, yang mungkin kamu gak bisa ceritakan ke orang lain. Pergumulan di dalam dosa yang membuat kamu menderita, yang tidak kamu rasakan, kayaknya aku gak bisa lepas dari dosa ini. Tapi yang saya bisa yakinkan bahwa apa yang kamu hadapi hari-hari ini, gak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Satu kelak nanti semua pergumulanmu, kesedihanmu akan berubah menjadi sebuah sukacita. Kita semua punya hidup dalam pengharapan. Tapakilah jalan keabadian itu. Karena kita semua yang dalam Kristus sudah punya jalannya. Jalan keabadian di dalam iman kita kepada Kristus. Jalanilah. Dengan tekun, nantikanlah dia. Satu kelak nanti kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah hidup dalam penuh pengharapan ini menjadi suatu tujuan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan kiranya firman ini berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.